Saudara sekalian, ada sebuah cerita menyangkut tempat peziarahan, dan ini adalah tempat peziarahan pertama kita, yaitu Sendang Sono. Peziarah ini mungkin sekarang di sekitar umur 60-an 5 tahun, dan itu berarti mengingat kembali saat dulu bisa datang ke Sendang Sono. Dia mengatakan kurang lebih begini, sekarang ini ke Sendang Sono itu seperti wisata. Tidak ada lagi seninya, tidak ada lagi kenangannya. Dulu berarti sekitar tahun 70-an, itu baru benar-benar ziarah. Karena kita ingat kembali di sekitar tahun 70-an itu jalan dari jalan besar menuju gereja Peromasan dan dari gereja Peromasan menuju Gua Maria itu masih banyak lumpur, apalagi pas musim penghujan. Jalanan itu istilahnya pakai makadam. Jadi itu yang paling baik, makadam. Tetapi lain dari itu lumpur. Sehingga banyak peziarah yang sambil berdoa harus ngepaske kaki dan mungkin juga tidak pas, lalu terpeleset. Sehingga dia mengatakan ini baru ziarah. Karena apa? Penuh perjuangan. Dan bukan hanya penuh perjuangan, tetapi juga penuh kenangan. Karena di dalam berjuang mengatasi lumpur dan seterusnya itu, entah bagaimana di antara sekian banyak peziarah, lalu saudara kita ini ketemu sama yang sekarang menjadi jodohnya. Itu lalu ada faktor susahnya, tapi sisi lain ada faktor romantisnya. Dan selalu mengenang kembali saat-saat yang indah seperti itu. Susah tetapi sekaligus juga indah. Nah, mengapa cerita ini menarik? Itu terkait dengan apa yang menjadi bacaan Injil hari ini. Pada ayat 60 di sana disampaikan reaksi dari para murid saat Yesus menyampaikan bahwa tubuh dan darahnya adalah benar-benar makanan dan minuman. Mereka mengatakan begini, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu bagi saya menarik, karena itulah saat di mana katakanlah banyak murid tergoncang imannya, runtuh motivasinya mengikuti Yesus. Sehingga penginjil Yohanes mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara-saudara, apa yang dilakukan sebagian para murid, yaitu mengundurkan diri karena tidak tahan mendengarkan kata-kata Yesus yang keras, itu barangkali menjadi tanda dan cermin sekaligus bahan refleksi untuk hidup kita sendiri. Kebanyakan dari kita memang punya kecenderungan untuk mencari yang enak, mencari yang mudah, menghindari yang sulit, menghindari yang lama. Kita punya kecenderungan untuk tidak sabar. Maka pada waktu kita berhadapan dengan sesuatu yang keras,
kata-kata yang keras tegas, dan itu baik dari segi volume maupun dari segi pilihan kata. Banyak yang tidak tahan. Tapi kita juga ingat kembali, lagi-lagi para murid lain dalam arti di sekitar kita yang menengok kembali perjalanan persekolahannya. Tidak jarang di antara kita yang mengenang kembali gurunya di masa kecil, di masa SD atau mungkin SR zaman dulu. Saat di mana guru itu betul-betul menjadi orang yang digugu lan ditiru. Orang tua dari siswa menyerahkan seluruhnya proses pendidikan itu kepada bapak ataupun ibu guru pada masa itu. Dan juga tidak jarang cerita bahwa guru zaman dulu itu terkenal karena disiplinnya, terkenal karena kerasnya, terkenal karena tidak komprominya. Saat si murid menghadapi guru yang sedemikian keras, kaku, dan seterusnya, tentu perasaan itu berkecamuk dalam dirinya. Entah perasaan jengkel, entah perasaan marah, tetapi gimana tidak bisa. Nah, sekarang setelah semuanya lewat, dia mengingat kembali saat-saat seperti itu. Syukur dan terima kasih kepada Bapak Guru yang sekarang sudah sepuh. Syukur bahwa dulu saya punya pengalaman seperti itu, dikerasi oleh Pak Guru, sehingga saya bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Atau pengalaman orang lain lagi, terutama pengalaman orang-orang desa. Hidup di desa dibandingkan dengan di kota itu tidak bergengsi. Ditanyai, kamu dari mana? Dari dusun, dari desa, dari gunung. Rasane isin. Karena ada semacam cap tertentu tentang wong desa, atau mungkin bahasanya ndesani. Itu kita ada apa ya, minder sedikit begitulah kalau berhadapan dengan orang kota. Apalagi kalau berhadapan dengan anak-anak Jakarta, dikatakan dari udik lu, kan begitu. Itu bahasa anak Jakarta begitu, dari udik, nggak enak sama sekali. Atau kalau ngomong bahasa Indonesia, medok lu, kan begitu. Bahasanya medok, ndesani. Pengalaman orang desa, sekolah pun zaman dulu tanpa sepatu, cekeran, dengan lumpur di kaki. Baju ya, kalau bisa punya baju 4, wah luar biasa. Seragam enggak, jangan pikir seragam, untuk baju saja susah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Desa yang menjadi cermin kemiskinan atau kekurangan, situasi serba kurang dan menderita, ternyata itu secara alamiah membentuk pribadi orang, sehingga mereka daya juangnya, daya tahannya itu jauh melebihi dari orang yang atau anak yang biasa hidup enak, biasa semuanya tercukupi, segala macam keinginan, mau mainan apa keturutan. Tetapi anak-anak desa orang tuanya nggak mampu, dan toh justru mereka itu adalah orang-orang yang sukses di masa dewasanya. Maka jangan malu, jangan minder jadi wong desa. Kita di sini mau diarani kutha ya ora, desa banget ya ora, gunung apa neh. Tapi kita tidak boleh merasa minder berhadapan dengan orang-orang yang dari kota.
Kita harus bisa menunjukkan jati diri kita sebagai wong desa, ora apa-apa. Dadi wong desa ora apa-apa. Kenapa? Kita bisa menunjukkan dengan cara kita sendiri, dengan kendesoan kita. Justru kita ingin tunjukkan kepada orang-orang kota, orang-orang yang merasa dirinya maju atau orang-orang yang segala sesuatunya tercukupi, bahwa kita bisa hidup, bahwa kita bisa selevel dengan mereka, bahwa kita tidak selalu menjadi follower untuk bahasa sekarang. Kita bisa menjadi trendsetter juga. Kita lihat macam-macam tayangan di YouTube. Mereka itu menjadi menarik. Karena apa? Karena menonjolkan, karena mengolah kendesoannya itu. Mengapa itu menjadi penting? Mengapa itu menjadi perlu? Hidup di kota serba stres. Untuk pergi ke pekerjaan saja perlu jalan luar biasa lama, penuh kemacetan. Di pekerjaan dituntut ini dan itu. Kurang rekreasi, kurang refreshing. Sementara tayangan-tayangan YouTube kita lihat yang banyak peminatnya datang dari mana? Datang dari desa. Karena apa? Mereka bisa atau kita bisa dan biasa mengolah hal-hal yang berat, hal-hal yang serius dengan cara kita. Kita menurunkan tensi dengan cara mentertawakan hal-hal yang serius tadi. Ternyata di antara sekian banyak hal yang menegangkan, di sana ada banyak hal yang jenaka. Dan kita bisa menikmati itu. Kita bisa melalui hal-hal yang berat, bisa menurunkan tensi, menurunkan beban penderitaan dengan cara seperti itu. Nah, saudara-saudara, secara umum saya dapat mengatakan kita masing-masing dibentuk oleh situasi kita, situasi daerah kita, situasi keluarga kita. Kadang-kadang juga berdasarkan pengalaman sekian banyak orang, bentukan itu justru datang dari tuntutan yang berat, dari aturan yang sedemikian ketat. Seperti yang telah kita jalani selama ini. Banyak orang protes terhadap PPKM, tetapi lebih banyak lagi yang mau taat. Dan kita lihat hasilnya. Diberitakan rumah sakit mulai kosong, rumah sakit darurat sudah ditinggalkan. Artinya itu sebuah pertanda yang baik, bahwa apa yang kita lakukan dengan berat hati, tetapi dengan kesadaran penuh demi kesehatan bersama, membawa hasil yang menggembirakan. Banyak orang juga sadar, seperti halnya bangku-bangku kita ini. Bangku kita sekarang tidak lagi diberi tanda, tapi kita bisa menempatkan diri sendiri dengan baik. Terima kasih dan syukur bahwa itu menjadi sebuah tanda. Cara kita mengatur diri itu menjadi sebuah tanda bahwa kita berkembang di dalam pendewasaan perilaku, pendewasaan iman yang nyata. Maka kalau hal yang keras, hal yang berat itu tadi membuat kita mundur, sayang sekali. Maka Yesus bertanya kepada kelompok 12, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini pertanyaan menohok untuk para murid. Mereka sudah menjadi orang terpilih. Ditanya seperti itu. Apakah kamu tahan mendengar kata-kata yang keras? Dan bukan hanya kata-kata, perlakuan yang berat. Dan di sana kita mendapatkan contoh yang bagus untuk kesetiaan, untuk komitmen. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Petrus memberikan jawaban spontan bahwa berat seperti apapun mengikuti Yesus, saya tetap punya komitmen nderek Gusti. Maka lagu nderek Gusti bagi kita juga akrab karena itu memberikan kekuatan dan memberikan hiburan. Apalagi itu kita nyanyikan dalam bahasa kita, basa Jawa. Sehingga itu apa yang kita lakukan kendati berat punya makna. Masuk ke dalam perjalanan hidup perkawinan juga sama. Janji perkawinan menyebutkan aku akan mencintaimu, menerimamu apa adanya, dan setia dalam sakit dan sehat, dalam untung dan malang, dalam penderitaan tetap akan setia, tetap akan menerima. Dan kita masing-masing berjuang mewujudkan hal-hal yang berat itu. Pasangan yang kita pilih sendiri, yang kita senangi sendiri, di tengah jalan kita ajak berantem sendiri. Dan kita sadar, orang ini adalah orang yang dipilihkan Tuhan untukku, untuk menemaniku dalam suka dan duka. Syukur kepada Tuhan karena diberi orang yang jelek ini, tetapi tetap setia kepada saya. Nah, saudara-saudara, mari kita dengan ayat yang disampaikan oleh Petrus tadi, kita belajar untuk setia. Kita belajar untuk tetap setia pada komitmen. Pengalaman kelihatannya jelek, itu hanya masa lalu. Tetapi itu menjadi bagian dari proses Tuhan mendidik kita dan mendewasakan kita. Sehingga kita dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu kendati keras adalah perkataan hidup yang